Hari ini gue mau ngebicarain sedikit tentang Mauricio Pochettino dan Chelsea. Dan kalau kita ingin membicarakan suatu tim, kita harus membicarakan posisi paling penting, yaitu bagian midfield. Karena midfield itu adalah sebuah pondasi yang menyambungkan lini pertahanan dan juga lini serangan. Jadi kita harus ngomongin bagian midfield Chelsea hari ini. Kita lihat dari sejarah dulu. Sejarah Mauricio Pochettino di Tottenham Hotspur. Zaman itu Pochettino itu sangat berhasil membina pemain muda dan juga dia berhasil mengimplementasikan sistem gaya bermain yang dia inginkan, yaitu high pressing football. Oke, sangat agresif dan juga sangat cepat untuk mencoba mengantisipasi operan-operan lawan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan bola, mereka baru bisa meluncurkan counter-attacking football. Dengan gaya bermain seperti ini, Pochettino membutuhkan pemain-pemain dengan bertenaga kuda. Pemain seperti Moussa Dembele, Eric Dier, dan juga Dele Alli. Mereka punya tenaga yang kuat. Karena kalau Pochettino sudah mempunyai pondasi yang kuat, yang punya energi untuk lari ke depan dan juga lari ke belakang, mereka punya pondasi yang kuat untuk bisa memberikan kebebasan bagi pemain-pemain di depan untuk berkreasi. Pemain seperti Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min, Harry Kane, ketika mereka punya pondasi yang kuat di belakang, mereka bisa berkreasi. Jadi intinya, Pochettino ini sangat membutuhkan pemain-pemain dengan bertenaga kuda yang bisa lari selama 90 menit sepanjang pertandingan. Karena itulah gaya bermain Pochettino. Nah, kalau kita lihat dari Chelsea, kira-kira midfield seperti apa yang akan kita lihat di musim mendatang? Ada 3 midfield. Kalau kita mencoba menerapkan formasi 4-3-3, 3 pemain midfield untuk Chelsea. Siapakah 3 midfielder ini? Satu sudah pastinya Enzo Fernandez. Dan yang kedua mungkin adalah Moises Caicedo yang diisukan akan bergabung dengan Chelsea dengan harga 80 juta pounds dari Brighton. Dan satu lagi, ini Chelsea nggak perlu lihat jauh-jauh ke transfer market. Mereka cukup lihat ke squad yang ada. Pemain ini mungkin agak sedikit kontroversial, tapi gue sudah melihat suatu kualitas ketika dia bermain di Crystal Palace. Pemain itu adalah Conor Gallagher. Coba kita lihat midfield yang berisikan Conor Gallagher, Moises Caicedo, dan Enzo Fernandez. Menurut gue ini adalah midfield yang sangat sempurna dan juga sangat cocok dengan gaya bermain Pochettino. Karena 3 pemain ini memiliki kualitasnya sama. Mereka punya skill dan yang paling pentingnya, mereka juga punya tenaga yang sangat besar. 2 pemain ini, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, mereka berasal dari Latin, negara Latin. Enzo Fernandez dari Argentina, Moises Caicedo dari Ekuador. Kenapa gue suka pemain Latin di posisi midfield? Oke, gue selalu lihat pemain Latin itu mereka memiliki fighting spirit yang beda dari pemain-pemain negara lain. Soalnya kalau kita coba menelusuri background mereka, sejarah mereka, kita bisa lihat mereka itu terlahirkan di negara yang mungkin tidak memiliki fasilitas finansial yang mendukung ya. Jadi mereka dari kecil, mereka itu sudah memiliki fighting spirit. Ketika mereka berada di situasi yang sulit, mereka nggak akan menyerah. Mereka akan terus fight dan mencoba mencari solusi. Dan ini adalah fighting spirit yang sangat diperlukan oleh Pochettino. Dan juga Conor Gallagher, pemain kontroversial di video kali ini. Mungkin ada beberapa penggemar Chelsea yang kurang setuju, tapi tunggu dulu. Oke, gue akan memberikan argumen-argumen kenapa Gallagher ini bisa menjadi pemain krusial untuk Chelsea. Kita coba pelan-pelan, oke? Conor Gallagher ini, dia juga memiliki kualitas yang sama dengan Enzo dan Caicedo. Dia juga suka lari, oke, tanpa henti selama 90 menit.
kerja keras, coba nekel, antisipasi bola-bola pendek, dan juga dia bisa menyerang. Dia juga bisa memberikan dukungan untuk pemain-pemain di depan. Itulah Conor Gallagher. Walaupun dia adalah pemain Inggris, dia juga punya fighting spirit. Seperti pemain-pemain Latin tersebut. Nah, jadi kita bisa kelihatan apa yang diinginkan kira-kira dari Pochettino. Strukturnya itu sudah bisa kelihatan. Dia mau midfield yang penuh tenaga, di mana midfield tersebut bisa memberikan pondasi yang kuat, supaya pemain-pemain di depan bisa berkreasi, bisa melakukan tugas yang diberikan ke mereka, yaitu mereka bisa fokus ke tugas menyerang mereka. Soalnya kalau kita lihat dari pemain depan Chelsea, mereka itu sangat bagus secara menyerang, tapi mereka itu punya kelemahan dalam segi mundur dan juga bertahan. Mereka cepat, tapi cepatnya ke depan, tapi belum tentu cepat ke belakang. Pemain seperti Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, Noni Madueke, dan juga Armando Broja, mereka bagus dalam segi menyerang, tapi kurang kalau disuruh mundur. Jadi mereka ini, pemain-pemain muda yang masih belum berpengalaman, mereka butuh dukungan dari posisi midfield tersebut. Jadi kalau kita lihat dari banyak tim legendaris ya, kita ambil contoh dari Manchester United di bawah arahan Sir Alex Ferguson. Setiap ada Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney, ada seorang Park Ji-sung dan Darren Fletcher di belakangnya. Untuk pemain-pemain seperti Ronaldo dan Rooney untuk berkreasi di depan, mereka itu butuh pondasi yang kuat dari Park Ji-sung dan Fletcher. Ini sama juga dengan Chelsea. Mereka kalau ingin semua posisi itu bersinar, tengahnya itu harus kokoh dulu. Dan gue lihat Enzo Fernandez, Caicedo, dan juga Conor Gallagher, mereka punya sifat dan karakteristik yang bisa memberikan Chelsea pondasi yang kokoh. Nah, di video kali ini gue lebih ingin memberikan detail yang lebih untuk Conor Gallagher, pemain yang mungkin agak sedikit kontroversial. Tapi sebelumnya di video kali ini gue sempat bilang kalau gue itu percaya dengan kualitas Conor Gallagher. Masalahnya Gallagher ya di Chelsea ya. Kenapa banyak sekali penggemar Chelsea itu kurang demen sama Gallagher? Menurut gue itu bukan karena kualitasnya. Soalnya kalau dari segi bakat itu sudah bisa kelihatan. Dia bersinar di Crystal Palace ketika dia dipinjamkan dari Chelsea di tahun 2021-22. Tapi ketika dia balik lagi ke Chelsea, situasinya berbeda. Satu, Chelsea tahun lalu itu adalah tim yang sangat-sangat buruk. Oke, mau pemain sebagus apapun, kalau dia bermain di klub yang gak ada arahannya seperti Chelsea tahun lalu, dia gak akan bersinar. Pertama, itu ada Todd Boehly, ada pergantian owner. Pasti atmosfernya berbeda. Terus ada pergantian dari Graham Potter ke Frank Lampard. Ini jelas sekali, Chelsea nggak ada arahannya sama sekali. Gaya bermain seperti apa, tiap minggunya ganti-ganti terus. Soalnya ganti manajer terus-terusan. Ya kan? Gimana pemain bisa bekerja dengan situasi seperti ini? Ini menurut gue sama dengan situasinya Kai Havertz. Kai Havertz itu punya kualitas yang bagus seperti di Leverkusen. Tapi karena dia bermain di klub yang gak ada arahan seperti Chelsea, ini pasti ada dampaknya ke sang pemain. Kai Havertz itu punya kualitas, tapi kalau dia bermain buruk di Chelsea, belum tentu dia akan bermain buruk di Arsenal. Menurut gue itu semuanya ada perannya di klub dan juga di manajer. Kelihatannya Arsenal itu punya manajer Arteta yang sudah stabil ya. Dia tahu ingin bermain seperti apa, dia bisa memainkan Havertz seperti apa, itu sudah lumayan jelas. Dan Chelsea juga sekarang juga memiliki situasi yang lebih membaik. Dia punya manajer seperti Pochettino yang sudah tahu arahannya, taktik apa yang dia inginkan, gaya bermain seperti apa yang dia inginkan. Itu sudah konsisten dari Southampton ke Tottenham Hotspur. Dia selalu ingin memainkan gaya high pressing. Jadi itu akan menjadi hal konsisten. Ini sangat penting sekali buat pemain seperti Gallagher. Nah,
kita coba telusuri lagi masa-masa Gallagher di Crystal Palace. Crystal Palace itu adalah tim yang sangat cocok untuk Gallagher karena fokusnya itu ada di Gallagher. Pemain kuncinya adalah Gallagher. Semua kebebasan, semua keleluasaan itu diberikan ke Conor Gallagher. Nah, kita bisa lihat juga, karena dia diberikan keleluasan seperti ini, Gallagher bisa bersinar dengan 8 gol dan 3 assist. Ini adalah kontribusi Gallagher yang luar biasa di tahun 2021-22. Gue bilang luar biasa, mungkin lu orang kaget kali ya, kenapa luar biasa? 8 gol 3 assist itu kayaknya biasa aja. Tapi kita harus ingat, dia bermain di Crystal Palace, bukan di tim seperti Manchester City. Jelas kesempatan untuk menyerang dan kesempatan untuk mencetak gol pasti lebih sedikit. Oke, ini adalah suatu kualitas dari Conor Gallagher di Crystal Palace. Kita bisa lihat Gallagher berada di dalam kotak penalti West Ham. Jadi kita bisa lihat nih, Gallagher ini diberikan keleluasaan ya sama Patrick Vieira. Ini beda sekali dengan Chelsea, karena di Chelsea itu ada banyak sekali pemain superstar, jelas fokusnya itu nggak bisa cuma ada di Gallagher aja. Tapi kalau di Crystal Palace, pemain kuncinya itu adalah Gallagher. Jadi dia itu diberikan keleluasaan untuk masuk ke kotak penalti. Sekarang bola ada di Luka Milivojevic yang melesatkan satu cross ke dalam kotak penalti. Nah, Conor Gallagher berhasil membawa bola ke dalam kontrolnya dia. Tapi tugasnya itu masih belum selesai. Dia masih ada tugas di mana dia harus mencari akal gimana dia itu bisa melewati hadangan dari Craig Dawson dan juga Declan Rice, salah satu midfielder terbaik kali ini. Dia dikepung 2 orang dan dia itu nggak panik. Ini suatu kualitas yang sangat luar biasa menurut gua. Dihadang 2 pemain sekaligus, tapi dengan kalemnya dia menarik bola ke belakang dan akhirnya dia berhasil menemukan ruang tembak. Ini adalah pencapaian yang lumayan, yang sungguh besar menurut gua. Dan tugasnya itu juga masih belum selesai. Dia harus menyelesaikan kesempatan tersebut. Dan ada juga hadangan Kurt Zouma dan juga Lukas Fabianski saat itu. Dan hasilnya gol buat Crystal Palace. Nah, ini juga salah satu kualitas yang bisa bersinar ketika Conor Gallagher mendapatkan kepercayaan diri dari seorang manajer. Patrick Vieira memberikan kepercayaan tersebut. Gue yakinnya Pochettino juga bisa memberikan kepercayaan ini ke Gallagher. Nah, ketika Gallagher ini mendapatkan kepercayaan diri, dia bisa melesatkan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Yang lebih memukaunya lagi, dia berhasil mengalahkan Jordan Pickford saat itu dan arahnya itu ke pojok atas kanan. Jadi ini adalah pemain yang sangat-sangat spesial. Nah, ini satu lagi. Ini gaya pergerakan seorang Dele Alli ketika dia ada di Tottenham Hotspur di bawah Mauricio Pochettino. Oke, pergerakan ini seperti second striker. Ada Christian Benteke, tapi pergerakannya Conor Gallagher ini sangat mendukung ya. Jadi Benteke ini nggak terisolasi di depan. Nah, posisinya dia ini sekarang sudah lebih di depan daripada Christian Benteke. Jadi kita bisa lihat lagi seberapa keleluasaan yang dia berikan di Crystal Palace. Tapi nggak cuma keleluasaan ini aja. Gimana cara dia menggunakan keleluasaan ini untuk dijadikan sebuah gol. Dia mengontrol bola dengan first touch-nya yang bagus dan juga dia berhasil melewatkan satu pemain Burnley. Nah, ketika dia sudah mendapatkan ruang lebih, dia ada 2 pilihan. Apakah dia akan coba untuk menembak sendiri atau memberikan oper ke Christian Benteke yang ruangnya lebih besar. Dia memutuskan untuk memberikan operan tersebut. Ini adalah keputusan yang sangat baik. Oke. Satu, ini membuktikan kalau dia itu punya visi. Dia bisa melihat pemain-pemain sekitar. Dan yang kedua, dia juga memiliki sikap yang sangat baik. Artinya, dia rela memberikan bola ke pemain. Dia bermain untuk tim, bukan untuk dirinya sendiri. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa kasih komen di bawah. Oke, buat kalian penggemar Chelsea, mungkin jumlah kalian gak gitu banyak, tapi buat kalian yang juga sudah
sempat lihat Gallagher di Crystal Palace dan melihat suatu kualitas yang mungkin kurang dihargai sekarang ini, mungkin kalian bisa kasih komen. Kenapa gue sempetin waktu buat bikin video kali ini? Soalnya gue nggak mau lihat pemain sekelas Gallagher yang masih muda itu meredup dan akhirnya dibuang dari Chelsea. Dan terlebih lagi, Chelsea kalau dia nggak bisa menghargai Gallagher dan buang dia, apalagi situasinya Chelsea kali ini, mereka itu lagi butuh duit, oke? Nah, ketika mereka punya talenta seperti Gallagher, itu mengartikan mereka itu nggak perlu beli-beli pemain lagi, karena kualitasnya itu sudah ada. Tapi masalah Chelsea itu, pertanyaannya kali ini adalah, apakah Chelsea bisa melihat kualitas tersebut dari Gallagher? Itulah tujuan kenapa gue bikin video kali ini. Oke, jadi buat kalian yang setuju, yang sudah melihat kualitas Gallagher di Crystal Palace, mungkin kalian bisa kasih support di bagian komen di bawah. Karena gue merasa agak sedikit lonely nih kalau cuma gue doang yang mengutarakan opini tersebut. Oke, tapi kalau kalian juga nggak setuju, gue juga pengen tahu apa yang kalian lihat. Jadi perbedaan opini itu juga sangat dihargai di channel ini. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.